Apaan tuh? Kok ada hitam-hitam bergerak? Om kameramen, gimana sih? Kok tumben gambarnya ngeblur gitu? Otan kan jadi nggak bisa lihat jelas itu siapa. Benerin kameranya dong. Wih, dia terbang mendekat. Bersama si Otan. Walah, ternyata kamu toh Sob. Kenalin teman, ini dia si burung madu alias kolibri. Si hitam manis bermahkota hijau ini biasa dikenal dengan nama kolibri ninja. Mungkin karena berwarna hitam dan jago menghilang secepat kilat kayak ninja, makanya kamu dikasih nama gitu ya Sob. Wait, ada satu lagi nih mejeng. Nah, kalau si merah ini namanya kolibri sepah raja teman. Ya ampun, warnanya cuakep-cuakep ya. Mereka berasal dari keluarga Nectarinidae. Makanya mereka dikenal sebagai burung madu alias pemakan nektar bunga. Tuh lihat, di mana ada bunga, langsung deh si kolibri terbang mendekat. Nah, teman di rumah perhatikan deh cara terbang kolibri saat makan. Keren ya, bisa diam di tempat gitu, mirip kayak helikopter. Ini dia yang namanya hovering teman, alias terbang melayang di tempat. Bukan tanpa usaha loh, kolibri harus mengepak 15 hingga 20 kali per detik untuk bisa terbang melayang seperti ini. Kermaks, keren maksimal. Kalau Otan perhatikan, cara kolibri makan cepat sekali ya. Sob, hati-hati keselak. Kepakan sayapmu juga cepet banget Sob, sampai nggak bisa terlihat di kamera biasa. Kayak pakai jurus pukulan 1000 bayangan. Om editor, Otan minta gambar yang slow motion ya. Nah, kalau gini baru kelihatan. Ternyata sayapnya memang terlalu cepat untuk ditangkap kamera teman. Dalam tayangan lambat saja masih kelihatan cepat banget kepakannya. Sayap kolibri mampu efisien memutar kepakannya agar aliran udara yang dihasilkan membuat tubuhnya melayang di tempat. Jadi dia bisa berhenti di tempat dan fokus makan dengan tenang. Sementara paruh si kolibri didesain menyerupai suntikan agar bisa menjangkau makanannya. Tapi kolibri makan bukan dengan cara menyedot loh teman, melainkan dengan cara menjilat. Lidahnya akan menjulur keluar untuk mendapatkan nektar yang ada di dalam pipet. Cuma kok Otan perhatikan, baru makan sebentar udah kabur aja Sob. Terbang hovering seperti tadi sangat melelahkan. Makanya setelah cukup kenyang, dia akan terbang mencari pijakan untuk beristirahat. Loh, Kak Gibi kok bawa pistol-pistolan? Kayak James Bond aja. Emangnya Kak Gibi mau main perang-perangan apa cuma mau nyemprot tanaman? Kali ini kita akan tes seberapa cepat sobat Otan si kolibri menghindari serangan. Oke deh, GPL, nggak pakai lontong. Lama, kita langsung buktikan. Nah, si kolibrinya lagi asik makan tuh. Coba Kak Gibi, kita semprot dengan pistol air. Wush! Wih, secepat kilat si kolibri langsung menghindari percikan air. Maklum saja teman, air kan bisa membasahi bulu-bulunya, yang berakibat tubuh kolibri jadi lebih berat dan sayapnya jadi tidak bekerja maksimal. Ini tentu menyulitkannya untuk terbang. Sobat Otan ini memilih meninggalkan makanannya daripada kebasahan. Respon kilat kolibri saat ancaman menghadangnya memang TOP banget. Apa? Masih ada yang gak percaya sama kecepatan sobat Otan ini merespon ancaman?
Tenang, tenang. Otan punya bukti lain yang lebih keren. Ada hiu, ada bekicot. Yuk kita cekidot. Nah tuh, si kolibrinya lagi anteng makan. Kita tiup kabutnya ya. Dan langsung loh dia menghindar dengan cepat. Bahkan dia terbang menjauh sebelum asapnya mendekat. Cakep. Tidak hanya kecepatan menghindarnya yang bikin Otan kagum, tapi cara terbangnya itu loh. Teman di rumah perhatikan deh, si kolibri ternyata bisa terbang mundur. Elegan banget sih kamu Sob, mundur aja pakai gaya. Kalah jalan mundurnya Michael Jackson. Tuh, bahkan dia bisa menukik mundur. Luar biasa. Keren maksimal kamu Sob. Teman, rahasia sayap kolibri bisa kuat mengepak untuk hovering ternyata karena berat badannya si kolibri yang super ringan. Nih ya, untuk perbandingan, Kak Gaby sudah bawa anak ayam yang paling kecil untuk ditimbang. Oke, anak ayam ini beratnya 28 gram. Sekarang ada yang bisa menebak berat seekor burung kolibri dewasa? 10, 15. Mari kita buktikan ya. Ayo burung cantik, naik ke timbangan. Dan ternyata beratnya cuma 5 gram. Nih, Kak Gaby bawa koin logam Rp1.000 untuk perbandingannya. Tuh kan, 5 gram juga. Wih, ternyata kamu seringan itu Sob. Dengan berat yang begitu ringan dan kekuatan otot sayapnya yang mampu mengepak dengan kecepatan tinggi, gak heran kan kalau skill hovering kolibri jadi luar biasa. Cakep. Satu lagi nih, untuk membuktikan kekuatan kepakan sayapnya, kita siapkan kabut di bawah pipet makanannya. Nah kan, apa Otan bilang? Kolibrinya datang, langsung bubar asap kabutnya. Kepakan sayapnya ternyata begitu kuat, meskipun badannya seringan dan sekecil itu. Sob, sayapmu memang ajaib ya. Loh, kamu ngapain datang ke sarang semut rangrang? Cari masalah atau gimana sih? Tuh kan, pasukan semutnya langsung keluar. Tanggung sendiri akibatnya, Otan gak ikut-ikut. Apa? Ternyata semutnya dimakan. Kirain cuma doyan yang manis-manis. Hati-hati kepedesan kamu Sob. Dari ensiklopedia yang pernah Otan baca, salah satu ciri yang membedakan kolibri dengan hummingbird adalah makanannya teman. Yap, banyak orang masih suka bingung mana hummingbird dan mana kolibri. Jadi ingat ya, kalau hummingbird hanya makan nektar bunga, sedangkan kolibri selain nektar, dia juga makan serangga. Wah, lihat tuh, pasukan semutnya mulai keluar dari sarang. Hayo lo Sob. Ada yang mau gigit balik tuh. Tapi bukan kolibri namanya kalau takut melawan semut rangrang. Belum juga sempet digigit, langsung dilempar sampai mental itu semut pakai paruhnya. Dasar predator ulung kamu ya Sob. Habis pasukan semutnya balik menyerang, kamu langsung terbang secepat kilat. Sekarang Kak Gaby akan coba buktikan makanan apa yang paling disukai si kolibri. Yang berwarna merah adalah nektar, makanan sehari-harinya. Lalu ada air gula yang bening tak berwarna, dan ada madu palsu yang berwarna menarik namun menggunakan pemanis buatan. Teman-teman di rumah bisa tebak juga nih, kira-kira sobat Otan ini pilih yang mana ya? Wih, dia langsung mampir tanpa ragu, makan di pipet nektar.
kolibri pasti sudah mengenali warna makanan sehari-harinya ini. Kayaknya sih dia nggak bakal tergoda sama dua pipet lainnya deh. Dugaan Otan salah. Kolibrinya mulai kepo nih sama pipet air gula. Wah, sekali kenalan, ternyata kamu doyan juga ya sob sama air gula. Tuh lihat, habis makan nektar, nambah air gula. Namanya juga burung madu, suka sama yang manis-manis. Ternyata si kolibri sama sekali nggak tertarik sama pipet madu palsunya loh. Mungkin dia tidak tertarik dari warna dan aromanya. Kolibri memang bisa mengenali warna makanannya seperti kelopak bunga maupun warna serangga yang mencolok. Sementara yang palsu, tolong menjauh. Sobat Otan ini nggak tertarik sama yang manis tapi KW. Cerminnya nggak ada yang lebih besar kak. Kak Gaby bawa cermin besar ini bukan buat dandan kok, tapi untuk lihat reaksi si kolibri saat lihat bayangannya di cermin. Biasanya nih, hewan akan mengira bayangannya di cermin sebagai lawan teman. Nah, kalau kolibri bagaimana ya? Apalagi kalau dia lagi makan nektar. Bakal merasa terganggu kah? Mari kita buktikan. Ya, ternyata si kolibri dengan anggunnya masuk mendekati nektar dan makan dengan tenang. Bayangan dirinya di cermin gak bikin ia terusik. Cakep. Apa itu? Coba kakak juru kamera, di zoom kameranya. Tidak, ternyata itu sobat Otan si King Cobra. Waduh, ternyata sobat Otan ini sedang memangsa ular lain teman. Maaf sob, Otan gak tahu kalau kamu lagi makan siang. Tapi kok bisa ya tiba-tiba kru si Otan liputan di hutan sampai ketemu King Cobra lagi. Coba yuk kita flashback ke belakang dulu. Mesin waktu berangkat. Ternyata tema si Otan kali ini adalah pengamatan hewan secara langsung di hutan teman. Lihat tuh persiapannya, banyak banget ya barang yang dibawa. Untuk memasuki hutan, kita harus didampingi oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan. Kru si Otan kali ini didampingi oleh warga dan komunitas pecinta hewan lokal. Kali ini, kita akan menggunakan motor terlebih dahulu untuk masuk ke hutan bagian dalam teman. Semangat kakak-kakak, ini semua demi menghasilkan tayangan yang terbaik. Setelah akses untuk kendaraan sudah tertutup, barulah kita harus berjalan kaki untuk sampai ke tujuan. Tapi kok pagi-pagi banget sih ke hutannya? Emang mau cari apa sih? Otan kan masih ngantuk. Oh iya, Otan baru ingat. Rata-rata hewan diurnal sedang aktif-aktifnya saat pagi hari teman. Kemudian siang harinya mereka akan beristirahat. Barulah sorenya kembali beraktivitas. Tapi hati-hati dan selalu waspada ya kak. Apalagi di hutan dengan kondisi rute yang ekstrim seperti ini. Sebentar deh. Kok bisa ada jaring ya di tengah hutan begini? Halo, siapa nih pelakunya? Ya, ini kita ambil supaya tidak membahayakan hewan-hewan lain yang lewat di sini. Betul nggak, Otan? Yuk, kak kameramen, kita lanjut. Setuju banget nih, Otan. Bagaimanapun, jaring ini dapat membahayakan bagi satwa lain yang melintas. Biasanya begitu. Itu
Keringan itu. Pos pemantauan sini ya Bang. Teman, sepertinya kita sudah sampai ini di pos pemantauan. Langsung gas. Kita siapkan kamera dan peralatan lainnya, Kak. Teman, target pantauan kita hari ini adalah Lutung dan teman-temannya. Di tempat ini mereka sering terlihat berkumpul untuk mencari makan. Selain buah, mereka juga suka mencari daun muda untuk dikonsumsi. Tapi sambil tunggu Lutung dan teman-temannya, kita tanya-tanya dulu yuk sama kakak kameramen. Kak kameramen, Otan mau tanya dong, kalau liputan ke hutan gini apa saja sih yang harus dibawa? Oke Otan, boleh. Yuk kita lihat yuk. Oke. Ini pertama sih tadi tas kamera. Kakak nggak tahu hutannya seperti apa dan di sana ada sinyal atau enggak. Kakak dari kantor bawa handphone satelit. Posisinya membentuknya seperti ini. Dan ini baterainya dilepas juga agar dia tahan, jadi tidak kemakan kalau ditancap terus. Selain itu ada kotak P3K teman. Karena ketika di hutan, kita tidak tahu situasi apa saja yang akan terjadi. Satu lagi nih persiapan yang gak kalah penting, yaitu persiapan fisik dan mental yang sehat. Persiapan kali ini peliputan lutungnya. BTW, si Sobat Otan kok gak nongol-nongol ya? Apa jangan-jangan dia malu mau diliput? Kan kita udah nunggu dari pagi sampai sekarang belum ada. Tapi memang biasanya di sini kan. Iya, biasanya di sini ada banyak. Seperti inilah kondisi ketika kru sedang meliput Sobat Otan di hutan teman. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang kita coba cari hewan lain yuk yang berada di hutan ini. Siapa tahu kita beruntung bisa menemukan hewan lain yang menarik. Loh, sepertinya ada yang melihat sesuatu nih. Shh. Saat bertemu hewan di hutan, kita harus berhati-hati dalam melangkah dan tidak mengeluarkan suara teman. Mereka bisa saja terganggu dengan kehadiran kita di dekatnya. Oh, ternyata ini toh asal muasalnya si king cobra bisa ditemukan. Oke deh sob, lanjutkan kembali makan siang kamu. Otan jalan ke tempat lain dulu ya. Wah, kru Otan ngeluarin apa tuh? Headlamp karena di dalam gelap. Sekarang Otan dan kru si Otan mau memantau hewan yang berada di dalam gua. Ketika masuk gua seperti ini, yang harus diperhatikan adalah kondisi jalan yang licin dan gelap. Oleh karena itulah harus ekstra hati-hati. Lihat teman, banyak banget kelelawarnya. Serasa banyak Batman di atas kepala Otan. Teman, inilah yang Otan maksud hewan nokturnal yang suka dengan tempat yang lembab. Saat siang hari, si kelelawar ini memanfaatkan waktunya untuk istirahat. Gua merupakan tempat yang sangat cocok bagi kelelawar. Selain lembab, tempat ini juga melindungi mereka dari ancaman predator. Ada yang tahu nggak? Kok bisa ya mereka tidak saling menabrak dalam kegelapan? Saat terbang, mereka akan mengeluarkan bunyi yang disebut ultrasonik. Suara ini tidak dapat didengar oleh manusia, teman. Getaran ini memiliki frekuensi antara 25.000 sampai 50.000 Hz. Apabila suara ini menabrak sesuatu objek atau benda, maka getarannya akan memantul kembali. Lalu, getaran tersebut ditangkap telinganya yang lebar dan berfungsi sebagai radar. Kita cari tahu yuk, kok bisa sih ada ular sebesar ini di sini? Setelah Otan selidiki, ternyata ular ini memang bersarang di mulut gua, teman. Selain mereka suka tempat yang kering dengan kelembapan yang tinggi, di sini mereka juga bisa mendapatkan makanannya dengan mudah.
Terkadang kelelawar di sini terjatuh saat mereka terbang. Barulah kemudian ular ini langsung memangsa mereka dengan mudah.